Sebelumnya di episode 1, Cheung dikejutkan dengan kehadiran Yeonsu di depan rumahnya. Dia lalu malah menyemprotkan air ke wajah Yeonsu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Inilah Our Beloved Summer episode 2. Episode 2 kembali dibuka dengan masa SMA Cheung dan Yeonsu di tahun 2011. Disebutkan bahwa hari ini adalah hari ke-50 Cheung dan Yeonsu berpacaran. Lalu kita melompat ke hari ke-340 mereka berpacaran, di mana keduanya sudah menjadi mahasiswa. Dan kita melompat lagi ke hari ke-750 keduanya berpacaran, hingga ke hari yang ke-1670 mereka berpacaran. Di sepanjang masa pacaran mereka, menurut Yeonsu, Cheung tidak pernah mengucapkan hal yang terpenting baginya. Sedangkan Yeonsu, dia selalu mengajukan pertanyaan yang penuh dengan pengandaian kepada Cheung. Seperti saat ini. Saat ini dia bertanya seandainya mereka putus karena dia mencampakkan Cheung, lalu dia datang untuk menemui Cheung lagi, apa yang akan Cheung lakukan? Cheung pun menjawab bahwa dia akan menyemprotkan air dan melempar garam untuk mengusir Yeonsu. Itulah alasan kenapa Cheung menyemprotkan air ke Yeonsu di masa sekarang. Yeonsu kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Dia datang untuk menemui ilustrator Ko untuk memberinya proposal yang memintanya berkolaborasi dengan Sunshop. Ya, Yeonsu akhirnya tahu bahwa ilustrator Ko adalah mantan pacarnya ini. Dia mengetahui hal itu setelah melihat bahwa tempat-tempat di dalam gambar ilustrator Ko tampak tidak asing baginya. Selain itu, dalam sebuah wawancara, sang ilustrator juga menyatakan bahwa tidak akan ada manusia di dalam gambarnya, dan itu mirip dengan prinsip gambar dari seorang Cheung. Terakhir, yang paling membuatnya yakin adalah adanya foto Cheung yang secara tidak sengaja terpampang di media sosial salah satu pembeli gambar Cheung. Meskipun fotonya blur, tapi Yeonsu yakin itu adalah Cheung. Tanpa melihat proposalnya, Cheung langsung menolak proposal yang diajukan Yeonsu dengan alasan utama karena Yeonsu lah yang menangani proyek tersebut, dan alasan sampingan bahwa dia tidak suka berdiri di hadapan banyak orang. Mendengar itu, Yeonsu tentu saja naik darah. Pertengkaran pun tidak bisa keduanya hindari. Hingga datanglah NG, seorang artis top yang membeli karya milik ilustrator Ko dan membuat karya Ko menjadi semakin terkenal. Melihat kedatangan NG, Yeonsu pun pamit pergi. Cheung mengantar kepergian Yeonsu dengan melempar garam sebagai salam perpisahannya. Hal itu membuat Cheung sangat puas, dan tentu saja membuat Yeonsu sangat kesal. Kembali ke NG, dia datang untuk meminta ilustrator Ko menggambarkan gedung-gedung miliknya, karena dia merasa tenang saat melihat gambar-gambar Ko. Ko kemudian menyatakan bahwa dia akan mempertimbangkan permintaan NG. Di sisi lain, saat perjalanan pulang, secara tidak sengaja Yeonsu bertemu dengan Kim Ji-young. Karena Ji-young adalah teman Yeonsu juga, Yeonsu kemudian mengeluarkan unek-uneknya tentang pertemuannya dengan Cheung pada Ji-young. Keesokan harinya di kantor, Yeonsu sebenarnya berniat untuk mengajukan alternatif lain terkait proyek Sunshop karena gagal merekrut ilustrator Ko. Namun niatnya itu gagal saat di hadapan Jang Do-yul. Dia tidak ingin dianggap gagal di hadapan kliennya yang sempat meremehkannya itu. Selanjutnya, Jang Do-yul mengajak Yeonsu untuk berkeliling Sunshop mengingat hari ini adalah pembukaan praresminya. Di studionya, setelah mengetahui tujuan Yeonsu menemui Cheung kemarin, manajernya terus mendesak Cheung untuk menerima tawaran kolaborasi yang diajukan Yeonsu padanya. Dia menegaskan betapa eksklusifnya proyek pembukaan Sunshop yang ditawarkan oleh Yeonsu. Terlebih lagi, yang merancang gedungnya adalah Jan Ferat yang merupakan arsitek favorit Cheung. Mengetahui hal itu, Cheung menyesali keputusannya kemarin. Manajernya kemudian mengajak Cheung untuk melihat gedung Sunshop secara langsung. Dan seperti dugaan, Cheung terkagum-kagum saat melihat gedung Sunshop. Kemudian saat mereka melihat bagian dalam gedung, mereka bertemu dengan Yeonsu yang sedang berkeliling Sunshop bersama Jang Do-yul.
Secara tersirat, manajer Cheung meminta Yeonsu menghubungi mereka kembali terkait proyek kolaborasi Sonshop. Di sisi lain, Yeonsu sebenarnya sudah tidak ingin bertemu lagi dengan Cheung. Dia akhirnya mengungkapkan ketidaksanggupannya merekrut ilustrator Ko pada Jang Do-yul dengan alasan bahwa dia tidak bisa menghubungi sang ilustrator. Yeonsu berjanji akan memberikan alternatif lain yang lebih efisien. Namun, Jang Do-yul tidak mau tahu. Dia sudah terlanjur menyukai proyek kolaborasi Sonshop dengan ilustrator Ko. Dia bahkan bersedia mengganti Yeonsu dengan orang lain untuk menangani proyek ini. Hal ini membuat Yeonsu tidak punya pilihan lain selain melanjutkan proyek kolaborasi tersebut. Setelah itu, dia tidak sengaja bertemu Cheung di lift. Di lift, keduanya terlibat pembicaraan serius yang tidak seperti biasanya. Yeonsu mengungkap bahwa dia tidak habis pikir dengan tingkah dan sifat Cheung yang masih saja kekanak-kanakan saat menghadapinya. Padahal ini sudah 5 tahun sejak mereka putus. Yeonsu berharap Cheung bisa lebih dewasa dan mengesampingkan perasaan pribadinya saat harus berurusan dengannya, terlebih lagi untuk masalah pekerjaan. Perkataan Yeonsu membuat Cheung sadar bahwa dia sudah bersikap kekanak-kanakan selama ini, terlebih saat pertemuannya dengan Yeonsu kemarin. Sementara itu di kantornya, setelah menimbang-nimbang cukup lama, akhirnya Jiung memutuskan untuk menggarap lanjutan dokumenter Yeonsu dan Cheung. Dia lantas menghubungi Yeonsu dan Cheung dan meminta keduanya melakukan dokumenter lagi untuk melanjutkan kisah mereka. Meskipun awalnya menolak, namun bisa kita lihat bahwa akhirnya mereka melakukan syuting untuk dokumenter itu. Apa yang membuat keduanya setuju untuk melanjutkan kisah mereka dalam dokumenter itu lagi? Temukan jawabannya di episode selanjutnya.